hari ini ya, tentang kejadian Trans 7 ya, yang memviralkan itu, kemudian ada kasus yang di Banten tentang penamaran itu. Mungkin apa yang saran dari antum? Memang jelas sekali dalam penayangan itu mensrianya itu ingin menjas pesantren, memframing, bahkan sebetulnya bukan lagi framing, itu sudah tuduhan sebetulnya kan. Dari kejadian yang sedang hangat ya, kasus pesantren yang di-framing seolah-olah memperbudak santri dan sebagainya, atau kasus yang di Banten dengan siswa yang merokok karena kemudian ada sanksi dan sebagainya. Saya memang melihat pertama dari dua sisi ya. Nah, ini antum sebagai lawyer, sebagai pengacara, advokat, yang juga sebagai pendiri pesantren, dalam tanda petik, ini apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Luar biasa ini ya. Ini diminum dulu, Ustaz. Iya, insyaallah. Bismillah. mantap kopinya. Alhamdulillah, ini buatan spesial garis ini. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ferry Kustanto, penggawa Garis Official. Kita berjumpa kembali dengan tamu-tamu istimewa saya. Semoga sahabat Garis Official dimanapun berada senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin, amin. Hari ini spesial, dan tentunya kalau Garis itu senantiasa spesial yang kita undang. Di sebelah kanan saya Ustadz Hidayatullah SHI MAG. Selamat datang di Garis Official, Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih tak diundang. Nggak ngantuk ya? Di ruang podcast yang luar biasa. Seger ya? Masya Allah. Beliau adalah salah satu pengasuh di pesantren Ashabul Kahfi, Kota Bekasi. Iya, betul. Ya. Bekasi. Dan pesantren Ashabul Kahfi ini adalah bagian dari pesantren Hidayatullah. Namanya Ustadz Hidayatullah. Beliau juga alumni pesantren Hidayatullah. Jadi ngeling banget ya, Ustadz ya. Betul. Beliau selain sebagai pendiri ataupun pengasuh di pondok pesantren Ashabul Kahfi, beliau juga seorang lawyer yang tentunya sudah berbagai wilayah dia kunjungi dalam penanganan kasus-kasus hukum. Dan nanti akan kita lihat seperti apa yang akan kita bicarakan hari ini. Memang sengaja kita akan bicarakan tentang lagi viralnya sebuah cerita ada Trans 7 yang lagi diramaikan. Namun itulah nanti mungkin bahasanya yang akan kita kaji. Dan di sebelah kiri saya tidak asing lagi, pendiri Yayasan Garis yang juga alumni Pondok Pesantren Gontor. Assalamualaikum Ustadz Dr. Andes Haji Maulana Alhamdani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Ini yang selalu semangat dan aktif mendampingi saya dimanapun kalau acara podcast. Jadi saya merasa lebih pede kalau ditampingi oleh beliau. Jadi hari ini Ustadz yang saya hormati ini, guru-guru saya, kita akan membahas sisi lain dari viralnya kasus yang dimunculkan oleh Trans 7. Nah, kita akan bahas mengenai sisinya mungkin tentang kehidupan pesantren. Nah, qadarullah Ustadz Hidayatullah juga selain seorang santri dulunya dan sekarang pendiri pesantren ataupun mengelola pesantren. Nah, mungkin saya ingin melihat Ustadz, Ashabul Kahfi ini mulai kapan didirikan di Kota Bekasi ini, Ustadz? Mungkin sedikit bisa cerita. Silakan, Ustadz. Terima kasih nih Ustadz Ferry yang luar biasa telah mengundang kami. Saya ucapkan terlebih dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Maulana Alhamdani yang juga saya hormati. Alhamdulillah. Tentu sebelum menjawab tadi ya pertanyaan spesifik dari Ustadz Ferry, saya kira setiap kita selaku umat muslim pasti merasa terenyuh ya dan prihatin atas yang menjadi tema podcast pada kali ini. Karena tentu kita terusik dari sisi kebatinan sebetulnya. Karena
tentu orang yang pernah tinggal ataupun hidup di pesantren menjadi seorang santri itu memang sebetulnya disitulah yang membedakan kita belajar di lembaga seperti pesantren dengan di sekolah. Saya kira justru di situ nilai unik ataupun nilai otentik dari sisi sebuah dunia pendidikan yang bernama pesantren. Tapi saya kira itu nanti menjadi pengembangan pembicaranya ya. Ashabul Kahfi ini memang didirikan sebetulnya juga amanah dari guru-guru kami di pesantren, karena setelah lepas di pesantren amanahnya tidak lain berangkat fantasiru untuk bagaimana memberikan kontribusi terbaik kepada umat. Bisa buat pondok, bisa buat lembaga sosial, bisa mengajar ataupun membina umat saja di masjid, di masjid, apapun itu kita lakukan, tergantung kemampuan kita. Alhamdulillah kami qadarullahnya saya mondok di pesantren Hidayatullah di Balikpapan, Kalimantan Timur, pusatnya Hidayatullah di sana. Tidak lama, cuma 5 tahun Ustaz. 5 tahun habis mondok itu ditugaskan qadarullahnya di daerah Bogor pertama kali sebetulnya. Hampir 2 tahun baru dipindah tugas lagi di Bekasi. Alhamdulillah mulai dari Sukaraya, Karangbahagia, Pebayuran, terakhir ini ataupun kurang lebihnya 10 tahun terakhir ini saya merintis pesantren di Tambun Utara tepatnya. Oh, maksudnya kabupaten ya? Kabupaten Bekasi. Di kota ya? Belum ada. Oh, belum mungkin ada. Semoga ke depan. Insyaallah, insyaallah. Ya. Di tepatnya ada sebuah tanah wakaf yang kami kelola dari seorang pewakif, Ibu Haja Ayun dengan suaminya yang sudah almarhum dan keluarga besarnya. Kami merintis pesantren Ashabul Kahfi. Saya kira itu tepatnya berarti tahun 2015, pertengahan 2015 kami masuk di Tambun. Seperti sekarang kurang lebih 10 tahun ya. Sudah ada pondok pesantren putri, pondok pesantren putra dan rumah Quran saat ini. Juga alhamdulillah sudah berdiri TK, kemudian TPQ. Tahun ini juga baru kita buka SD Ashabul Kahfi. Kalau pondoknya tadi tingkatan SMP dan SMA putra putri. Masya Allah. Sekarang kira-kira jumlahnya berapa Ustaz? Kalau yang total dari yang mondok maupun yang istilahnya bolak-balik ya? Apa itu istilahnya? Apa namanya itu, santri kalong lah ya. Ya kurang lebih 200-an lah. Masya Allah. 200-an dari sekian berbagai macam varian tadi. Tapi kalau yang mukim santri kurang lebih 100 lebih putra putri ya. Alhamdulillah 2 tempat yang berbeda ataupun terpisah, tapi alhamdulillah jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar kurang lebih mungkin sekitar 400 hingga 500 meter lah. Baik, Ustadz kan awalan menjadi santri ya Hidayatullah ya, dimana tentunya ilmunya diserap dari para guru-guru, para kiai-kiai ya. Kemudian di dalam pelaksanaan di pesantren yang antum sekarang kelola, apakah itu murni pengembangan yang seperti yang antum dapatkan, atau karena ini jiwa muda kadang-kadang ada kolaborasinya gitu Ustaz? Iya. Karena dengan melihat situasi yang hari ini mungkin ada tuntutan yang berbeda, atau bagaimana Ustaz? Iya. Hidayatullah itu memang sebetulnya pondoknya itu perpaduan ya antara pondok salafiyah dengan modern. Kalau modern ini kan lebih menitik beratkan pendidikannya kan dari sisi tadi ya, membangun kemandirian, kemudian langsung berbicaranya langsung kepada, dalam artian mengikuti contoh dari sisi apa namanya guru-guru ya, gitu ya. Kemudian dan apa namanya dia belajarnya kan tidak hanya berbicara kitab klasik ataupun kitab kuning ya, juga belajar hal-hal yang lain seperti misalkan dari sisi ilmu-ilmu modern saat ini. Tapi memang kalau dari sisi keseharian sebetulnya tidak jauh berbeda. Sama seperti di Ashabul Kahfi, walaupun di pondok Ashabul Kahfi tidak persis seperti yang kita sama-sama lihat yang tayangan yang viral itu. Walaupun tentu sebagai sebuah kesantunan seorang santri kepada gurunya seperti cium tangan, itu juga hal yang
hal yang biasa dan tradisi. Tanpa disuruh, sebetulnya kami juga meyakini dan memang seperti itu yang kami dapatkan. Itulah lahir adab kesantunan santri kepada guru itu kan karena mulai dari takzimnya, menganggap guru sebagai orang tua gitu ya. Kemudian yang mengajarkan, membimbing, sehingga memang itu sebetulnya tanpa direkayasa atau dibuat, memang timbul dari sisi itu ya. Sehingga memang kalau bahasanya semakin santun santri kepada gurunya, maka insya Allah semakin banyak barokah yang didapatkan gitu ya. Jadi sama seperti di Ashabul Kahfi juga diajarkan, ataupun walaupun secara alamiah ya, kesantunan kepada santri, walaupun di Ashabul Kahfi tidak persis seperti itu, tapi nilai-nilai kesantunan, keadaban, penghormatan, takzim, takrim kepada guru, kepada senior ataupun yang lebih tua, ataupun kepada orang lain secara umum juga memang itu menjadi bahagian dari keseharian. Saya kira tidak jauh berbeda. Jadi tentang keteladanan, kedisiplinan, akhlak dan sopan santun ini diterapkan betul ya? Betul, betul. Karena memang sebetulnya kan bicara pesantren ini kan takdib yang diberikan ataupun taklim dalam bentuk ilmu secara khusus di pesantren itulah yang membedakannya dengan lembaga pendidikan lain. Kita di sekolah juga tentu diajarkan ya, kalau kita bicara sekolah-sekolah secara umum ya. Tapi kan tentu nuansanya tidak sekuat di pesantren. Karena maka tidak heran jebolan pesantren itu insya Allah itu pasti mereka santun. Mereka welas asih, mereka suka menolong, mereka disiplin, karena memang juga diajarkan kedisiplinan ya. Diajarkan kemandirian, mereka juga diajarkan etika, tata krama yang baik, selalu berhusnuzon, selalu optimis. Sehingga memang sebetulnya betul kata Menteri Agama kita kalau menanggapi isu ini, pesantren yang sudah 300 tahun lebih ini jasanya sudah tidak terkira membentuk masyarakat Indonesia yang madani sampai seperti ini, yang religius, yang penuh dengan kesantunan. Maka kalau ini istilahnya dari yang viral ini mengangkat isu mengangkat tradisi pesantren yang biasa di pesantren tapi dengan di-framing menjadi hal yang negatif, ini bermasalah sebetulnya. Padahal kan banyak sekali sisi positifnya. Itu ya. Kenapa kok yang ini yang diangkat? Ya, ini yang kita tentu sama-sama prihatin ya dari sisi, karena di pesantren itulah justru kalau istilah kita mendidik anak-anak yang tidak baik ataupun yang belum baik menjadi baik. Ibaratnya kan ada juga diibaratkan sebagai sebuah lab atau laboratorium, sebagai sebuah bengkel memperbaiki, yang mana sering kita contoh di Ashabul Kahfi itu ada misalkan anak-anak murid yang sudah tidak diterima di mana-mana, bingung orang tuanya, akhirnya ke Ashabul Kahfi, ke pondok. Alhamdulillah dengan bimbingan guru-guru, dengan doa juga tentu ya dari orang tuanya, banyak sekali alhamdulillah anak-anak yang seperti itu akhirnya menjadi anak yang lebih baik. Bahkan mereka sudah bisa mendharma baktikan ilmunya, bisa berkarir di masyarakat, bisa hidup mandiri, tidak lagi menjadi beban ataupun sampah masyarakat. Alhamdulillah. Baik Ustadz, saya coba menggali di sisi lain. Kemarin selain adanya viralnya di Trans 7, kemudian viral juga tentang anak sekolah yang merokok di lingkungan sekolah, kemudian kepala sekolahnya membuat apa istilahnya tegas gitu, akhirnya bahkan dilaporkan. Ini kan satu sisi yang sangat tragis gitu ya. Di pesantren tadi coba mendidik sebegitunya ketatnya dalam arti untuk anak-anak ini bisa mempunyai akhlak karimah yang baik, ya kan? Teladan guru-gurunya dan sebagainya. Tapi satu sisi lain di sekolah yang umum tadi ingin menegakkan disiplin, ternyata ujungnya di kepolisian. Bahkan pemerintahnya memecat kepala sekolahnya ini saya lihat. Nah ini kepada Ustadz Maulana Al-Hamdani, antum juga sama-sama anak santri dulu, lulusan pesantren di Gontor. Namun dalam hal ini antum justru sekarang menjadi dai yang notabene setiap waktu dari taklim satu taklim yang lain. Melihat kasus yang seperti ini Ustaz, di mana sedikit-sedikit
orang tua yang sudah menyekolahkan anak, kemudian tahu anaknya dididik, tapi terus terjadi juga sesuatu yang merugikan dalam arti kepala sekolahnya dilaporkan ke polisi. Nah, seperti apa mungkin sedikit tentang cerita di pesantren tadi kan kita sudah mendengar ya dari Ustaz Hidayatullah. Mungkin ceritakan sedikit tentang bagaimana kehidupan di pesantren kemudian di masyarakat yang hari ini, Ustaz. Ya, sahabat garis dan para narasumber, ada Ustadz Hidayatullah, pimpinan pesantren Ashabul Kahfi Bekasi. Begini Ustadz Ferry dan sahabat-sahabat garis, ada paradigma yang berbanding terbalik antara orang tua dahulu dengan orang tua sekarang. Orang tua dahulu ketika ingin anaknya pintar disekolahkan, baik itu di sekolah umum atau pesantren, mereka ingin anaknya pintar dan berakhlak, beradab, ya, berbudi pekerti. Orientasinya kelak mereka menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Itu orientasi orang tua dahulu. Nah, paradigma dahulu itu berbanding terbalik dengan sekarang. Orang tua sekarang, walaupun tidak semua, memiliki pandangan bahwa anak itu ketika disekolahkan maka dia akan pintar, kemudian memiliki legitimasi berupa pengakuan pemerintah dalam hal ijazah, kemudian bisa mencari kerja dan mendapatkan materi. Ya. Lalu bagaimana dengan budi pekertinya, dengan akhlaknya? Ini cenderung agak diabaikan. Ya. Jadi sekarang melihatnya itu seperti itu, saya merasakan. Sehingga output yang didapat oleh anak didik itu berbeda. Dahulu anak-anak itu sekolah dengan alat suasana yang sederhana, bahkan mungkin gurunya juga sederhana, tetapi menghasilkan ilmu yang berdaya guna. Kenapa? Karena dibarengi dengan mendidik. Ya, berbeda dengan sekarang. Sekarang itu orientasinya saya melihat ya, dari apa yang saya rasa, yang saya teliti. Sekarang ini cenderung orang tua itu hanya sekedar mengantarkan anak supaya belajar dan gurunya mengajar pintar. Perkara budi pekerti nanti itu. Ya. Makanya disitulah perbedaannya antara mengajar dengan mendidik. Ya. Nah, pesantren itu mengajar dan mendidik. Karena hampir 24 jam. 24 jam. Dipantau, ya kan? Betul, mengajar dan mendidik. Bagaimana mendidik anak kepada orang tua, kepada guru, mendidik. Adabnya, sopan santunnya, itu dididik betul. Bisa jadi di lingkungan keluarganya berbeda dengan di keluarga. Betul. Begini Ustadz Ferry, salah satu kisah menarik, bahkan ini cukup ramai ya di berita, bagaimana penakluk Konstantinopel siapa? Al-Fatih ya. Al-Fatih. Yang riwayatnya dari kecil adalah anak manja, anak yang susah dididik, anak raja. Tapi ayahnya menyerahkan ini anak kepada guru yang siap untuk berlaku tegas kepada anak. Nah, di sini kembali orang tua yang menyerahkan anak supaya pintar tanpa dibarengi dengan berbudi pekerti, ini yang akan menjadi rentan. Sehingga anak itu tidak boleh protes, anak itu tidak boleh mengeluh, apalagi kalau mengeluhnya diada-adakan. Kalau misalkan terjadi hukuman pun pasti tujuannya para pengajar ini bukan mendidik, untuk menghukum ya, ini mendidik, tapi mendidik, mendidik. Ya. Mungkin antum pernah dihukum atau gimana Pak? Alhamdulillah, saya juga pernah di pesantren. Ya, makanya ini cerita. Dididik oleh kiai, dididik oleh guru, bahkan pernah tertinggal sholat berjamaah lantaran antri makan, sholat tertinggal. Selesai sholat didirikan, dipajang di atas meja dan ditonton oleh sekian santri. Kayak KPK aja sekarang ya. Padahal cuman telat sekian
menit saja, ya. Dan ternyata memang mendidik itu penuh dengan resiko. Ya, dia harus disiplin, maka dididik dengan cara menegakkan aturan main. Yang terlambat di push up, yang terlambat didirikan dan sebagainya. Itu jadi apa yang terjadi itu sebagai rasa kasih sayang sebetulnya ya. Betul. Supaya kedepannya bisa menjadi orang yang benar-benar baik, akhlaknya bagus, gitu ya, Ustaz? Betul. Nah, jadi ada perbedaan mendasar antara orang tua dahulu dengan orang tua sekarang. Nah, sekarang kan orang tua sekarang, mohon maaf, mungkin dari hasil ya kita tahu, akhirnya sedikit-sedikit justru menjustifikasi gurunya dan gitu. Karena memang ada orientasi yang berbeda. Berbeda ya. Dulu orang tua itu mendidik anak supaya dia berguna. Tidak bicara supaya dia kaya. Dulu, supaya anak itu berguna. Nah, Ustadz kan tadi saya sampaikan juga dari masjid ke masjid, taklim ke taklim, istilahnya. Ya, ini mengajarkan hal itu kepada para orang tua, sampaikan. Tentu semampu dan sebisa saya akan sampaikan. Paradigma itu harus diselaraskan, tidak harus copy paste ya, diselaraskan. Bagaimana orang tua dulu dengan kesederhanaannya berhasil mengantarkan anaknya menjadi anak yang berguna. Ya, makanya ada istilah begini, sahabat garis. Orang tua dahulu itu mendidik anak dengan jual daun, tapi bisa beli kebun. Masya Allah. Ya, berbeda dengan orang tua sekarang. Dia mendidik anak dengan jual kebun, ya, untuk mendapatkan daunnya itu. Ya, jadi orang tua dahulu itu dia jual daun, tapi dapat kebun. Masya Allah. Ya, kenapa? Karena ada guna ilmu, guna budi dan sebagainya, sehingga yang ada keberkahan. Nah, itu masih ada di dunia pesantren. Ya. Dan tradisi itu di dunia terus dipelihara, dunia pesantren itu masih ada sampai walaupun sekarang. Sudah dari ratusan generasi. Ya. Baik, saya coba akan ke Ustadz Hidayatullah kembali. Karena selain beliau menjadi pendiri pesantren, tapi juga profesi sekarang kan lawyer, Ustaz. Ya, pengacara. Di mana beberapa hal sering terjadi kasus-kasus seperti ini nih, Ustaz. Nah, sebetulnya yang rugi siapa? Kalau misalkan tadi Ustadz Maulana menyampaikan kalau ada seorang anak didik kemudian mungkin dihukum ya dalam tapi karena kekeliruannya si anak ini. Kemudian orang tuanya ikut marah-marah karena hukum kan hitam putih. Kalau salah menurut undang-undang ya hukum gitu kan. Padahal ada nilai yang di situ yang mungkin tidak terucapkan. Nah, ini antum sebagai lawyer, sebagai pengacara, advokat, yang juga sebagai pendiri pesantren dalam tanda petik. Ini apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Iya. Luar biasa nih ya. Ini tadi terutama juga apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Maulana tadi ya. Betul, jadi memang saya kira tadi kita sama-sama sepakat ya, ini juga perlu membangun kembali paradigma dari para orang tua ya, yang ingin menyekolahkan ataupun mengantar anaknya ke pesantren. Jadi orientasi ataupun niatnya ini yang perlu diluruskan, itu saya kira itu yang pertama. Yang kedua, memang bagi pengelola pesantren secara khusus ataupun lembaga pendidikan Islam gitu ya, itu memang ini juga perlu, terutama pada saat-saat seperti ini ya, dengan undang-undang keterbukaan informasi publik, dengan banyaknya ataupun ada undang-undang pelindungan anak gitu ya, dan HAM segala macam, ditambah lagi dengan keterbukaan media informasi gitu ya. Jadi memang menuntut ataupun mengharuskan setiap pengelola pendidikan ini untuk memperhatikan juga dari sisi aturan-aturan tadi gitu ya. Nah, misalkan contoh tadi kasus dari sisi pemberian hukuman kepada anak didik misalkan ya, itu memang sebetulnya dengan undang-undang pelindungan anak itu memang walaupun begini, undang-undang pelindungan anak itu kan itu juga sebetulnya memang berangkat dari tentu sekian banyak kasus yang sudah terjadi sebelumnya sebetulnya, sehingga memang perlu ada undang-undang pelindungan anak yang itu intinya menitik beratkan memberi terbaik kepada anak gitu ya.
Nah, tetapi sayangnya di fakta di dunia pendidikan ini sering disalahgunakan dalam artian bagi anak didik yang terkena, yang dihukum oleh gurunya ini dengan paradigma yang tadi sudah tidak tepat ataupun kurang pas gitu ya. Ditambah lagi dengan memakai aturan main ini dijadikan celah sehingga banyak sekali memang kasus-kasus itu orang tua murid melaporkan gurunya, bahkan juga termasuk kepala sekolahnya atau pengelola lembaga pendidikan itu. Nah, walaupun nanti memang kalau kita sudah berbicara dari sisi kalau memang sudah ada terpenuhi ya unsur perbuatan pidananya, memang itu nanti masuk ke dalam pidana. Nah, tetapi sebagai seorang guru, seorang pendidik juga tidak usah takut karena juga ada undang-undang pelindungan guru dan dosen gitu ya, yang memberi ruang dibolehkan bagi setiap pengajar pendidik itu untuk memberikan semacam sanksi ya, yang itu bertujuan sebagai takzir kalau istilah kita, sebagai peringatan, sebagai pembelajaran ya, dengan berbagai macam cara yang intinya tidak boleh menyakiti secara fisik, walaupun nanti dalam bab pembulian nanti juga secara psikis gitu ya, atau pembiaran gitu ya. Jadi selain memang para guru atau tenaga pendidikan tendik ini harus memahami sekian banyak serangkaian aturan termasuk perundang-undangan gitu ya, dan peraturan-peraturan yang lain juga dengan apa namanya ini, dengan pemahaman bahwasanya guru itu adalah orang yang paling mulia karena dia telah memberikan ilmu, mengajar, membimbing ya, dan itu juga dilindungi secara undang-undang. Sebetulnya juga tidak usah khawatir selama pemberian hukuman kepada murid itu tidak melukai ataupun merusak secara fisik. Makanya saya pikir gini Ustaz, undang-undang perlindungan guru itu perlu adanya sosialisasi atau apa ya terhadap para guru. Kan kalau kita melihat kasus apa ya, mengacu kepada undang-undang pers. Sering kan kita ada wartawan yang melakukan mungkin tanda petik pidana nih, tapi akan diselesaikan di undang-undang pers dulu gitu Ustaz. Jadi sebelum langsung ke pidana gitu loh. Apakah ini bisa masuk ke wilayah itu gitu Ustaz? Iya, kan di kita kan juga ada apa namanya itu lembaga anak-anak itu perlindungan anak. Bukan yang lembaga perguruan tuh apa namanya? PGRI ya. Kan itu memang salah satu tugasnya itu memang untuk menjadi pengayom salah satunya ya, selain jadi penyambung aspirasi. Walaupun memang tidak ataupun belum bisa mengcover ya dari sekian banyak permasalahan yang ada. Mahkamah Konstitusi juga sebetulnya kan telah memberikan jurisprudensi dalam artian dari sisi hukum ya, membolehkan bagi guru untuk memberikan sanksi ataupun peringatan ataupun pemberian hukuman yang tadi dengan beberapa catatan gitu ya. Tidak usah khawatir selama itu memang bertujuan untuk mendidik, takdib gitu ya. Dan tadi selama tidak berlebihan itu dilindungi oleh undang-undang juga, sehingga kalau kita di pesantren itu biasa ya, kita juga mengalami dulu di push up, didirikan, bahkan dulu dikasih tugas-tugas berkebun misalkan ya, selain yang bisa katakanlah menulis ayat. Intinya itu sebetulnya memberikan hukuman juga sebetulnya bagian dari mendidik tadi itu ya. Nah ini yang barangkali balance ataupun yang harus dilakukan oleh baik orang tua sebagai yang memberikan menitipkan anaknya untuk dididik dengan menjadi orang yang baik dan berguna, para lembaga pendidikan dengan guru-guru dan tendiknya ini, pengasuh segala macam ini juga perlu memahami ini, sehingga memang kita berharap jangan sampai yang memang niatnya untuk membimbing anak-anak akhirnya terjadi masalah hukum misalkan karena memberikan hukuman yang tidak tepat. Yang intinya begini ya, jadi para guru, para pendidik lah dalam hal ini harus memahami tentang undang-undang yang ada. Betul. Sehingga ada batas-batasannya, tetapi juga jangan takut kalau menegakkan disiplin. Betul sekali. Intinya begitu. Betul sekali. Dan yang terpenting juga para pejabat publik, misal kayak gubernur, kemarin kan saya juga lihat wakil gubernur dan sebagainya langsung bertindak pecat kan begitu kan. Nah ini belum ditelusuri secara khusus langsung melakukan hal itu. Nah ini kan kasihan juga para guru ini, sehingga apa mau bertindak nggak bisa. Jadi nanti outputnya
Yang apa yang sampaikan Ustadz Maulana tadi, outputnya akhirnya orang tua yang rugi sendiri. Anaknya tidak menjadi lebih baik, bahkan merasa manja kan gitu Ustadz ya? Betul Ustadz, jadi sebetulnya kalau berbicara kekerasan fisik itu kan juga tidak hanya terjadi pada anak ya, guru pun juga cukup banyak kasusnya. Itu ya, jadi artinya memang ini harus semua pihak itu harus saling memahami ini. Bagi tadi orang tua memang bertujuan menyekolahkan anaknya, menitip anak pesantren itu memang tadi untuk mendidik anaknya menjadi lebih baik, tidak hanya sekedar berilmu ya, walaupun tadi betul banyak sekali yang salah orientasi atau salah motif atau salah niat ya. Nah, lembaga pendidikan juga tidak boleh tadi melakukan hal-hal yang di luar dari norma-norma hukum misalkan ya, sehingga memang karena justru di sekolah, di pondok itulah tempat mereka mendidik, mengantarkan anak-anak ini menjadi orang yang lebih baik. Oke Ustaz, mungkin sekalian closing statement Ustaz. Dua kasus yang agak mungkin kita angkat hari ini ya, tentang kejadian Trans 7 ya, yang memviralkan itu, kemudian ada kasus yang di Banten tentang penamparan itu. Mungkin apa yang saran dari antum Ustaz? Ya tentu yang pertama kita sangat prihatin ya, dan tentu kalau berbicara dari sisi apa namanya, terusik ya rasa kebatinan kita dari penayangan yang ditayangkan oleh Trans 7 itu adalah hal yang tidak patut, karena memang jelas sekali dalam penayangan itu mensreanya itu ingin menjas pesantren, memframing, bahkan sebetulnya bukan lagi framing ya, itu sudah tuduhan sebetulnya, karena jelas sekali narasi yang disampaikan itu adalah telah menyebutkan pesantren, bahkan kiai dalam hal ini pengasuh dari Lirboyo, kita tahu pondok terbesar gitu ya, yang menjadi rujukan hampir semua pondok Nusantara ini dilecehkan ataupun di apa ya istilahnya itu ya, dengan jelas narasi atau tuduhannya itu menjelek-jelekkan pondok dan kiainya. Saya kira tentu ini mencederai seluruh pondok di Indonesia ataupun di Nusantara ya, tidak hanya bagi Lirboyo saja gitu ya. Nah tentu bagi dalam hal ini hendaknya para pemilik ataupun pengelola media ini hendaknya ini ya jangan hanya karena ingin menaikkan rating ataupun bahkan tentu sangat dikhawatirkan kalau ini sebagai sebuah pesanan ya, dalam rangka tadi menjelekkan dunia pesantren, karena kalau bukan di pesantren di mana lagi? Walaupun kita tidak menafikan lembaga-lembaga yang lain, tapi tentu sudah diakui pesantren itulah tempat terbaik untuk mendidik anak-anak gitu ya, dan itu sudah terbukti karena termasuk founding father negeri kita, dan banyak sekali tokoh-tokoh di negeri ini semua itu atau sebagian besar itu dari dunia pesantren gitu ya. Saya kira itu, dan apa namanya bagi apa namanya para pendidik ya, ini juga tidak usah khawatir, tidak usah takut, karena juga profesi guru itu pun dilindungi oleh undang-undang dan sudah jelas sekali diperbolehkan untuk memberikan tadi ya, sifatnya itu untuk bertujuan untuk baik, mendidik, karena kalau tidak seperti itu yang terjadi malah berbahaya. Karena apa? Maka terjadilah seperti yang di Banten, dalam artian karena guru-guru takut dilaporkan, dikasuskan, akhirnya mereka membiarkan ya, sehingga betul-betul sekolah ataupun lembaga pendidikan itu hanya menjadi semacam tempat transfer ilmu atau knowledge saja, padahal lembaga pendidikan itu tidak hanya transfer ilmu tapi juga transfer adab, transfer ruhiyah, transfer spirit gitu ya. Nah ini kalau dibiarkan memang betul-betul sangat dikhawatirkan generasi penerus kita ini akan generasi yang nir dari adab, nir dari akhlak, jauh dari kesantunan ya. Maka justru harapan terbesarnya dari lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren ataupun sekolah-sekolah Islam itulah yang menjadi garda terdepan untuk menciptakan ataupun menghadirkan masyarakat Indonesia yang madani, yang religius dan berakhlak. Saya kira itu. Terima kasih Ustaz. Ini kembali ke Ustaz Maulana Ramdhani ini. Tadi sudah banyak mendengarkan masalah undang-undang, kasus per kasus. Tapi pembinaan di masyarakat, terutama kepada orang tua. Karena saya yakin Majelis Antum ini lebih banyak ibu-ibu, bapak-bapak ya kan. Nah ini bisa menyampaikan ke mereka ini bahwa
bagaimana adab maupun tradisi pesantren yang begitu mulia sebetulnya. Terima kasih sahabat Garis Official di mana saja berada. Dari kejadian yang sedang hangat ya, kasus pesantren yang di-framing seolah-olah memperbudak santri dan sebagainya, atau kasus yang di Banten dengan siswa yang merokok karena kemudian ada sanksi dan sebagainya. Saya memang melihat pertama dari dua sisi ya. Sisi yang pertama itu bahwa kalaulah ada orang mengkritik ya, kritikan itu bisa saja ada positif dan negatifnya ya. Tetapi karena ini kayaknya berbarengan gitu dengan kasus ambruknya pesantren Al-Khazini, kemudian masuk orang-orang yang memang tidak suka dengan Islam, sehingga sangat berlebihan gitu ya. Bahkan sampai ada cerita itu mempolisikan kiainya yang mengakibatkan korban jiwa. Kemudian berlanjut dengan kasusnya kegiatan santri di salah satu pesantren itu di Lirboyo. Ini memang ada kesan orang-orang yang tidak suka dengan dunia pesantren ini melihat momen gitu buat mereka, sehingga bagaimana pesan mereka yang tidak suka ini memberikan warna pemikiran kepada masyarakat. Udah jangan disekolahin di pesantren deh. Di jajaran begini ya. Ustaz, kemarin kasus ya, kita dengar orang suruh jangan istilahnya menyukai Habib, ya kan? Bisa. Setelah ini kiai. Ya. Nah akhirnya apa yang terjadi? Biar aja lah, gak usah sekolah di pesantren gitu kan. Nah ini kalau ada seperti itu kan jahat banget tuh. Iya, artinya memang jangan lupa memang ada orang-orang yang tidak suka dengan Islam ya, berkembangnya Islam. Kan Allah sendiri sudah menyampaikan itu, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka memang punya makar. Maka dari itu saya berpesan kepada sahabat Garis Official, mari kita berlaku bijak. Ya, ketika kita melihat ada yang kurang, ya memang tidak ada yang sempurna. Suatu lembaga pendidikan pesantren, ya kita support dengan tekad mereka mau mengajar, mau mendidik, itu sudah sebuah keberuntungan buat kita sebagai orang tua. Kemudian juga tidak berlebihannya memandang sebuah peristiwa santri ngasih amplop ke kiai. Itu kan berlebihan ya. Jadi seolah-olah kesana berlebihan bahwa kiai ini kaya dari amplop. Kan tidak begitu. Ya, maka dari itu mudah-mudahan kita para orang tua bisa berlaku bijak ya, berlaku arif. Tidak semua ditelan mentah-mentah. Karena ini yang akan merugikan kita sendiri, umat Islam. Ya, akhirnya kita pesimis atau tidak niat atau tidak punya keyakinan bahwa menyekolahkan anak ke pesantren itu salah satu solusi terbaik ya, salah satu solusi terbaik saya katakan. Karena juga kita jangan juga memframing kepada lembaga-lembaga yang lain juga, itu juga mereka punya posisi juga yang saling kebaikan untuk negeri ini ya. Dan juga anak-anak mudah-mudahan. Saya rasa itu ya, mari kita ambil dua sisi, kita ambil langkah sikap yang bijak. Trans 7 sebagai media tentu dia harus lebih hati-hati memberikan informasi, menyampaikan informasi supaya juga nggak salah paham gitu. Karena ini yang ada kan sekarang salah paham, Ustaz. Ya, salah paham ya, akhirnya jadi nggak bagus gitu buat perkembangan kita di masyarakat ya. Saya rasa itu. Baik, ya. Terima kasih Ustaz Hidayatullah dan Ustaz Maulana Hamdani, ini yang sudah cukup memberikan isi kalau kita bilang hari ini daging semua nih. Ya insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama para orang tua dalam mendidik anak baik di rumah maupun di lingkungan ya kan, karena tidak semuanya kita harapkan itu sesuai harapan kita. Pada waktu anak-anak kita keluar ruangan tidak kita bisa pantau, apa yang didapat kita nggak tahu. Nah inilah makanya, tapi satu sisi tadi Ustaz Hidayatullah menyampaikan sebagai para guru pendidik jangan takut manakala niatkan baik bahwa untuk mendidik
dengan batas-batas, tapi juga tidak boleh abai dengan undang-undang yang ada. Betul. Jadi harus memahami itu, jangan hanya paham mendidik tapi nggak tahu aturan-aturan dan sebagainya. Seperti contoh dulu tuh kan menggundul boleh, Ya. atau hal yang biasa di pesantren ya. Tapi sekarang ini menggundul sudah tidak boleh, mencukur rambut ya, karena itu dianggap melanggar HAM gitu ya. Jadi memang perkembangan dunia hukum juga termasuk dunia pendidikan juga itu, atau hukum dalam dunia pendidikan juga berkembang. Jadi memang artinya harus melek hukum termasuk tenaga pendidikan. Nah, bagi komunitas pendidikan harus terus secara kontinu memberikan pemahaman terhadap para guru. Betul. Sehingga tidak terjebak dalam kekeliruan yang niatnya baik sebetulnya, tapi diterima oleh masyarakat jadi keliru. Baik, saya kira itu hari ini yang bisa kita dapatkan, dan insya Allah bermanfaat sekali untuk kita semuanya, terutama para pemirsa Garis Official dimanapun berada. Jangan lupa senantiasa kita harapkan subscribe dan komen untuk Garis Official ke depan. Terima kasih. Saya Ferry Gustanto. Mohon maaf manakala di dalam perbincangan ini ada kekeliruan kata maupun ucap, tapi semuanya ini adalah untuk kebaikan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Silakan kita nikmati.